Selamat malam Miss, nama saya Rafael Arga Bonari Purba dari kelas 10-2 yang akan menceritakan kembali film yang berjudul Guru-Guru Gokil. Jadi, awal cerita diceritakan ada seorang pemuda yang bernama Taat Pribadi yang memiliki seorang ayah bernama Pak Pur yang berprofesi sebagai guru. Suatu hari saat dia dewasa, Pak Taat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke luar kota. Ia mencari pekerjaan, melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, tapi ia gagal. Maka dari itu ia pulang ke rumah, dan saat dia ke rumah, ia tidak disapa baik oleh Pak Pur dikarenakan sedang asik berbicara kepada mantan-mantan muridnya sudah bekerja. Malam harinya, Pak Taat menonton sebuah video cara agar dapat sukses dengan cepat. Dan esok harinya ia membuat konten mengenai dapur bokapnya. Dan saat mengupload video, internetnya yang dia miliki habis karena tidak cukup. Ia melihat ke belakang dan melihat ada lowongan pekerjaan. Di situ banyak sekali yang tidak diterima lowongan pekerjaan karena tidak sesuai. Dan Pak Taat hampir disuruh pergi karena ia tidak memiliki alasan jelas kenapa dia ingin bekerja di situ. Pak Taat pun mencari cara agar ia dapat diterima dengan cara berpura-pura memiliki seorang adik yang sedang sakit. Ia pun mencari orang yang memiliki badan kurus agar diajak untuk berpura-pura. Setelah beberapa perbincangan, Pak Taat pun menawarkan diri untuk menjadi staf untuk bekerja di kapal pesiar. Sayangnya ia tidak disarankan karena melihat kondisinya yang tidak bagus. Dengan demikian, orang yang memiliki lowongan pekerjaan ini menawarkan kepada Pak Taat untuk mendatangi alamat sekolah di mana sekolah tersebut merupakan sekolah tempat bapaknya yaitu Pak Pur bekerja. Di situ Pak Taat bertemu dengan Bu Maya yang merupakan penjaga tata usaha dan juga koperasi, serta yang merupakan guru matematika. Dengan beberapa perbincangan, akhirnya ia diterima dan membawa ijazah ke sekolahnya esok hari. Dan setelah esoknya, ia pun langsung bekerja, langsung mengajar sebagai guru sejarah di kelas 12 IPS 1. Dan dia bertemu dengan siswa yang ternyata adalah orang yang pernah ia minta tolong untuk berpura-pura menjadi adiknya saat ia sedang mencari lowongan pekerjaan. Di situ di situ Pak Taat pun panik dan langsung menyuruh kepada Ipang ini, yang namanya adalah Ipang, dia merupakan adik dari Bu Maya. Jadi ia menyuruh Ipang ini untuk tidak memberitahu kepada siapa-siapa kalau ia pernah meminta tolong kepada Ipang untuk berpura-pura menjadi adiknya. Dan Ipang ini meminta bayarannya sebesar 50.000. Di situ Pak Taat pun menerimanya, dan saat istirahat berbunyi, Pak Taat melihat ada seorang murid yang mengerjai gurunya dengan menabrak guru tersebut dengan sengaja dan menjatuhkan HP yang palsu dengan layar pecah. Setelah itu Pak Taat pun menyelamatkan guru itu dengan membongkar triknya. Nama guru tersebut adalah Pak Manul yang merupakan guru matematika. Bapak itu diminta sama Pak Taat untuk meminjam sedikit uangnya, tapi
Pak Manul tidak memiliki uang. Sebaliknya, ia menyarankan kepada Pak Taat untuk meminjamkan uang kepada Pak Gagah, yang merupakan orang yang sederhana dan juga menabung. Saat Pak Taat minta uang kepada Pak Gagah dengan cara berbohong, yaitu berpura-pura bahwa Pak Pur atap rumah Pak Pur bocor. Pak Gagah pun memberikan uang sebesar 50.000 dan uang tersebut dikasih kepada Ipang sebagai bayarannya. Pulang sekolah, Pak Taat pun menunggu Pak Gagah, dan saat itu ia melihat Pak Gagah sedang berbicara kepada Bu Maya. Pak Taat pun menjumpai Pak Gagah untuk meminjam uangnya lagi. Tetapi mereka mendengar ada suara lonceng berbunyi di mana Bu Maya disekap di situ. Dikarenakan saat Bu Maya sedang pergi dan menuju ruang koperasi, ia melihat pintu koperasi terbuka, padahal kunci koperasi dipegang oleh Bu Maya. Pak Taat dan Pak Gagah pun mengejar pencuri itu. Sayangnya kepala Pak Gagah terkena pukulan oleh pencuri yang dipukul dengan menggunakan meja kayu, dan pencuri tersebut berhasil lolos dengan membawa uang yang akan dijadikan sebagai gaji guru di sekolah tersebut. Di saat itu mereka pun menelpon polisi, dan semua guru-guru situ panik karena mereka mungkin tidak akan bisa pulang kampung saat lebaran karena tidak mendapatkan gaji. Pak Taat pun meyakinkan kepada guru bahwa Pak Taat dan juga Bu Maya selaku saksi akan menginvestigasi agar pencuri tersebut ditemukan. Esok harinya, Pak Taat bertemu dengan Pak Manul yang memasang poster jasa cuci mobil. Pak Taat menawarkan diri untuk ikut bergabung dalam cuci mobil tersebut, dan mereka bertemu dengan Bu Manggar yang merupakan guru sekaligus berjualan di sekeliling sekolah tersebut. Sayangnya Bu Maya melarangnya untuk berjualan situ agar tidak mengganggu kenyamanan sekolah situ. Pak Taat pun tidak terima karena Bu Manggar dibentak seperti itu. Dan Bu Maya pun menjelaskan bahwa jika Bu Manggar berjualan situ, setelah itu semua guru-guru juga ikutan berjualan situ dan siswa juga ikutan berjualan situ, pastinya sekolah tersebut akan menjadi pasar. Malamnya, Pak Taat pun bekerja mencuci motor bersama Pak Manul. Di situ Pak Taat heran kenapa. Di situ Pak Manul bertanya bagaimana tentang investigasi mereka, dan Pak Taat pun menjelaskan bahwa investigasi mereka dijelaskan pada Pak Polisi bahwa ada orang dalam di sekolah situ, dikarenakan kunci pintu koperasi hanya dimiliki oleh Bu Maya, dan Pak Manul pun mengatakan bahwa kunci koperasi dimiliki oleh Pak Gagah juga. Maka dari situ Pak Taat bertanya kepada Pak Manul di mana alamat rumah Pak Gagah. Esoknya ia pergi ke rumah Pak Gagah secara diam-diam dan tidak sengaja bertemu dengan Bu Maya. Sampai di situ mereka melihat Pak Gagah yang sedang berbicara kepada Pak Pur. Pak Gagah pun memberikan surat kepada Bu Maya bahwa ia akan izin untuk keluar dari pekerjaan sebagai guru. Bu Maya pun tidak menerima keputusan tersebut dan dia pun pergi. Dan saat itu Pak Taat mengambil sebuah kertas di tempat sampah dan melihat bahwa ada gambaran yang bentuknya seperti tato bunga, yang dijelaskan kepada Pak Gagah bahwa ia pernah melihat bahwa pencuri tersebut memiliki tato yang bentuknya seperti itu. Pak Taat pun berpikir dan melihat-lihat tentang tato tersebut. Beruntung ia dibantu oleh para murid-muridnya sehingga mereka tahu bentuk tato para pencuri itu sebenarnya.
Setelah itu Pak Taat pun memberitahu kepada Bu Maya tentang tato tersebut. Dan kemudian mereka memutuskan, kemudian Bu Maya pun mengatakan bahwa saudaranya Pak Manul ini merupakan pembuat tato. Mereka pun menjumpai Pak Manul dengan Bu Nir di ruang UKS, di mana Bu Nir menangis karena lupa membalikan barang jualannya yang sedang dijemur di matahari, sedang dijemur. Mereka pun berbicara mengenai pencuri yang mencuri uang mereka di sekolah tersebut. Dan kemudian malam harinya Pak Taat menyarankan untuk mencari tahu tempat pencuri itu, dikarenakan tato yang digambarkan oleh murid-murid di kelas Pak Taat ternyata dikenali oleh Bu Nir yang merupakan penagih utang suaminya yang tiba-tiba hilang karena kabur tidak ingin membayar utangnya. Pak Taat pun memutuskan untuk meminjam mobil Pak RT Pak Haji yang sedang dicuci oleh Pak Taat dan juga Pak Manul. Esok harinya mereka pun berangkat mengintai di tempat yang agak jauh dari rumah Bu Nir, melihat para penagih utang yang sampai ke rumah Bu Nir dan pergi kembali karena tidak bertemu dengan Bu Nir. Kemudian Pak Taat, Pak Manul dan Bu Nir mengikuti pencuri itu hingga ke sebuah tempat rongsokan mobil. Mereka pun berencana untuk masuk ke dalamnya dengan menyamar sebagai orang penting, dan juga Pak Taat yang menghancurkan bumper mobilnya agar bisa masuk dan bisa memberikan alasan agar orang-orang di situ bisa sibuk memperbaiki mobilnya. Seketika itu Pak Taat pun masuk ke tempat yang yang tidak boleh masuk oleh siapapun tanpa izin. Ia pun melihat ada seorang bapak-bapak yang bernama Pak Le yang merupakan gangster yang sangat berbahaya, yang sedang berbicara mengenai uang yang akan mereka simpan di suatu tempat nanti. Pak Taat pun pergi keluar setelah mendengar percakapan Pak Le dengan bawahannya. Dan setelah mereka membayar perbaikan mobilnya, mereka pun Pak Taat dan juga Bu Nir pun menyarankan agar membawa Bu Maya juga agar Bu Maya bisa memberikan rencana untuk mengambil uang yang mereka simpan tersebut. Awalnya Bu Maya tidak mau karena kepala sekolah tersebut datang dan menjelaskan bahwa semua siswa-siswa di kelas Pak Taat akan melakukan presentasi dan orang tuanya akan dibawa ke sana. Maka dari itu, salah satu cara agar Pak Taat dapat mengajak Bu Maya untuk ikut mengambil kembali uang sekolah yang dicuri itu, Pak Taat pun memutuskan untuk belajar cara mengajar anak-anaknya dengan baik. Dan setelah presentasi tersebut terjadi, akhirnya adiknya Bu Maya ini presentasi adiknya Bu Maya yang namanya Ipang berhasil dan sukses. Pada akhirnya Bu Maya pun setuju dan ikut dengan Pak Taat dan yang lainnya. Mereka pun melakukan rencana berlatih agar rencana mereka tersebut sukses. Seketika mereka juga tidak lupa dengan tugas mereka, yaitu mengajari murid-muridnya. Malam harinya
Mereka pun menyusup ke dalam rongsokan mobil tersebut dan kemudian berusaha untuk membawa kembali uang yang dicuri oleh pencuri-pencuri tersebut. Hampir saja mereka ketahuan. Kebetulan Pak Manul ketahuan telah menipu salah satu bawahan yang sedang berjaga di tempat rongsokan tersebut. Untungnya diselamatkan oleh adiknya Bu Maya, yaitu Ipar. Setelah mereka berhasil mencuri itu, sesampainya para pencuri ini di tempat rumah Pak Le pun marah dan kesal karena uang yang mereka curi itu hilang. Bawahannya juga menemukan sebuah walkie-talkie yang memiliki nama SMA sekolah tempat Pak Tani bekerja. Esok harinya Bu Maya dengan yang lainnya pun masuk ke ruang koperasi untuk menghitung jumlah uang yang dicuri oleh pencuri itu. Pak Taat ingin membawa uang itu ke rumah Pak Pur. Sayangnya uang tersebut disimpan di koperasi sekolah tersebut. Pada akhirnya Pak Taat pun mencoba untuk menyusup ke koperasi dan mengambil beberapa setengah uang dari gaji Pak Pur, dari uang pensiunnya Pak Pur. Tapi sayangnya kepergok oleh Ipang, Bu Maya, Bu Nir dan juga Pak Manul. Bu Maya pun tidak percaya lagi kepada Pak Taat, dan kemudian Pak Taat pun kabur dari sekolah itu. Sayangnya sebelum mereka menelpon beberapa polisi sudah datang ke sekolah tersebut dan menangkap Bu Maya, Pak Manul dan juga Bu Nir. Mereka juga mencari Pak Taat agar segera menunjukkan diri. Pak Taat pun kembali ke rumah dan dilihat oleh Pak Pur bahwa ijazah yang diberikan kepada Bu Maya itu palsu, dan dia juga melihat bahwa tas yang dibawa oleh Pak Taat itu isinya uang semua. Pak Taat pun segera berusaha untuk menghubungi polisi, dan Pak Taat pun marah karena Pak Pur tidak pernah peduli kepada anaknya. Dia selalu peduli kepada murid-muridnya. Di situ mereka pun menangis karena merasa bersalah, dan kemudian datanglah Ipang yang memberitahu bahwa Bu Maya, Bu Nir dan Pak Manul yang ditangkap oleh polisi tidak dibawa ke kantor polisi, melainkan dibawa ke sebuah rumah mewah. Di saat bersamaan, Pak Le menelpon Pak Taat agar segera membawa uang sekolah yang mereka ambil kembali, sekaligus membayar bunganya 100%. Jika lewat dari 1 jam, Pak Le akan membunuh teman-teman, agar membunuh Bu Maya, Bu Nir dan juga Pak Le satu persatu. Sesampainya Pak Taat ke sana, Pak Taat membawa uang sekolah tersebut dan bernego karena ia tidak memiliki bunga 100%, tetapi ia memiliki surat gaji guru-guru satu kabupaten agar diberikan kepada Pak Le. Beruntungnya saat itu Pak Le melepaskan cincin jimatnya yang merupakan cincin kesayangannya. Di situ Pak Taat pun mengambil cincin tersebut dan melemparkan cincin palsu ke tempat kolam air mancur tersebut, ya, di mana saat penjaga dari Pak Le ini turun ke bawah, mereka pun kesetrum karena telah dibuat jebakan oleh para murid-muridnya. Terjadilah konflik di situ, di mana ternyata juga sebelumnya kepala sekolah tersebut datang ke tempat Pak Le dan bertanya tentang uang yang akan diberi oleh Pak Le, di mana ternyata kepala sekolah ini merupakan orang dalam yang bekerja sama dengan Pak Le agar mendapatkan uang. Setelah itu Pak Taat pun datang
Seperti yang saya bilang, Pak Taat datang memberikan uang, bernego, mengambil cincin, membuang cincin palsu ke air mancur. Dan setelah itu terjadi konflik di mana Bu Maya mengambil uang sekolah yang ada di meja tersebut dan kabur melalui lantai 2. Beruntung di situ Bu Maya pun segera mengambil uang yang dibawa oleh kepala sekolah dan berhasil mengambilnya kembali. Di situ pun Pak Taat dan juga Pak Manul Pak Manul dan juga Bu Nir sedang mengalami konflik dengan para bawahan Pak Le, untungnya dibantu oleh murid-muridnya. Sayangnya Ipang terjebak di lantai atas di atap rumah Pak Le, di mana situ Pak Le ada dan menangkap Ipang. Beruntung Pak Taat pun ke atas membawakan uang-uang yang dibawa oleh di uang sekolah tersebut dan juga memberi dan juga Pak Taat pun dan juga Pak Le juga menyuruh untuk menambahkan menambahkan bunga sebesar 100%. Karena tidak punya pilihan, Pak Taat pun membuang uang sekolah tersebut dari atas atap sekolah ke bawah. Dan terjadilah hujan uang. Pak Le yang melihat kejadian tersebut langsung mengalihkan perhatian ke uangnya yang dilemparkan, dan Ipang pun berhasil selamat dari situ. Pak Le jatuh dari atas atap karena tidak melihat langkahnya karena melihat uang yang dilemparkan oleh Pak Taat. Dan setelah itu mereka pun selamat. Malam harinya Pak Le yang dalam kondisi yang tidak bagus dan juga kepala sekolah ditangkap oleh polisi, serta bawahan-bawahan dari Pak Le juga diamankan oleh polisi. Esokan harinya Pak Pur pun berhenti bekerja karena sudah pensiun, dan Pak Pur pun menanamkan pohon ke sekolah itu sebagai tanda bahwa sebagai adat istiadat di sekolah itu untuk mengenang guru-guru yang sudah bekerja, yang sudah mengajar di situ. Di kejauhan terjadi hal romantis antara Bu Maya dengan Pak Taat, yang dimana Pak Taat akan memberikan salam perpisahan karena ia akan pergi ke tempat bahwa dia akan pergi untuk bekerja di kapal pesiar, yang dimana uang yang dimiliki diberikan oleh Pak Pur sebagai setengah dari hasil uang pensiunnya. Beruntung 4 tahun kemudian pun Pak Taat kembali dengan memberikan ijazah asli miliknya kepada Bu Maya agar dia dapat bekerja di sekolah itu lagi. Dan di akhir cerita terlihat bahwa Pak Taat menceritakan kisah tersebut kepada ketua guru yang baru masuk dan baru mengajar di situ. Cerita pun selesai, dan segitu cerita yang bisa saya ceritakan. Ya, bisa saya ceritakan menggunakan bahasa saya sendiri. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan penggunaan kata. Mohon maaf, sekian dan terima kasih.